kamu ngapain sih gitu. Mah aku udah nggak kuat mah, capek dibully. Sampai aku pernah ngomong sama ibu aku, salah aku apa sih mah gitu, sampai aku nggak ditemenin, sampai nggak punya temen. Bisa lah, pasti bisa gitu. Ayo lawan, nanti masuk SMA jangan kayak gini lagi ya gitu. Nggak apa-apa jadi pribadi baru katanya gitu. Ya udah, akhirnya aku kan ganti nama panggilan dulu pas SMA. Dari apa jadi apa? Dari Salsa jadi Egra yang sampai sekarang kalian Oke. kenal itu. Halo penonton Peace Voice. Dalam hidup ini kita memang seringkali nggak sadar bahwa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita sebetulnya punya kisah-kisah sedih yang kalau kemudian kita dengar, kita akan merasa bahwa kita tuh lebih beruntung lah dari mereka. Atau apa yang mereka alami, syukurlah tidak pernah kita alami sebelumnya. Nah, orang-orang semacam itu sebetulnya membawa banyak hikmah buat kita semua. Nah, hari ini saya akan mengajak bicara dua gadis dari Peace, yaitu Egracia Salsabila Iya, Bang Ade. dan Cindy Florencin. Halo, Ya. Coba deh lihat wajah mereka. Kalau Anda lihat wajah mereka kan penuh ceria, penuh kegembiraan, penuh keceriaan. Tapi saya baru saja mendengar cerita-cerita mereka yang membuat saya merasa bahwa gila ya kehidupan mereka sebelum ini tuh, atau ketika mereka masih SMP, masih SMA, itu sebetulnya begitu berat dibandingkan dengan apa yang dulu saya alami. Nah, salah satu yang paling mengejutkan saya adalah ketika mereka dua-duanya bercerita bahwa pernah di salah satu episode hidup mereka mencoba untuk bunuh diri. Iya, bunuh diri, suicide. Dan kisah yang mengantar mereka sampai mereka mencoba bunuh diri itu juga sangat pahit. Ya syukurlah mereka akhirnya bisa berada bersama saya sekarang, berada bersama kita semua sekarang ini. Nggak apa-apa ya, Egra sama Cindy berbagi cerita? Nggak apa-apa. Oke, aman Bang. Aman ya? Oke. Mulai dari siapa dulu? Cindy kali ya? Iya, boleh. Cindy bisa cerita, kalau nggak salah Cindy bercerita bahwa pada saat SMA ya, Cindy itu pernah mencoba bunuh diri. Iya, jadi aku waktu itu kan duduk di bangku kelas 3 SMA. Nah, sebenarnya awal aku kayak ada niatan untuk itu karena aku tuh jadi korban bullying, Bang. Korban bullying. Verbal, kata-kata gitu. Nah, jadi waktu itu aku emang bukan berasal dari kalangan orang kaya dan aku sekolah lah swasta gitu. Nah, terus ya mungkin kan namanya sekolah swasta pasti kayak circle-nya ini ya orang-orang kaya gitu. Nah, dan kayak mungkin aku salah masuk circle gitu. Masuk ke circle orang kaya. Nah, di situlah aku kayak setiap berteman nih nggak dianggap. Terus kayak selalu dikucilin lah, nggak diajak ngobrol, kayak siapa sih lo, kayak sampah gitu. Nah, sampai Kayak di kelas gitu? di awalnya di circle itu. Cuman kan ada suatu masa di mana pas udah kelas 3 SMA itu aku bilang, kayaknya gue nggak mau temenan lagi deh sama kalian, kayak udah cukup gitu. Setelah melalui masa-masa bullying itu, dan ya mereka kayak, emang kenapa nggak mau temenan gitu. Terus ya nggak apa-apa, aku bilangnya mau fokus ujian waktu itu. Padahal sebenarnya aku nggak berani ngomong kalau gue udah dibully sama lu gitu. Dan akhirnya ya ada nih temen aku cerita, temen aku nanya, kok lu nggak sama mereka lagi sih? Terus aku akhirnya cerita lah, karena mungkin udah gue cerita sama siapa ya. Karena pada saat itu aku nggak punya keberanian buat cerita sama orang tua aku. Akhirnya aku cerita sama temanku. Nah, kayaknya nih si orang-orang ini nih mantan temen lah istilahnya, ngeliat Cindy cerita apa nih gitu. Sampai akhirnya cerita apa dia tadi, ya dia katanya pernah dibully sama kalian ini. Terus sampai akhirnya yaudah kayak entah aib aku akhirnya dibongkar gitu. Oke. Bentuk bulinya apa sih? Verbal tuh seperti apa? Verbal jadi kayak pernah sih di satu kelas kita ada pelajaran keterampilan, kita pakai satu ruangan tertentu gitu, terus kita tuh disuruh apa ya, kayak lepas sepatu gitulah. Nah, terus nyindir-nyindir kayak, ada bau nih, bau kaki, bau sikil gitu. Terus pernah juga kayak
ini kan posisinya kita temen deket kan Bang. Terus kayak dia dengan terang-terangan bilang, di situ kan ada aku gitu kayak, ih kok kayak bau badan ya, bau nggak enak kayak gitu-gitu. Dan itu kenceng ngomongnya. Dan itu kelasnya lagi penuh gitu. Terus kayak entah kenapa teman-teman yang lain tuh kayak ngeliringnya ke aku gitu. Ya sakit sih gitu. Terus sampai akhirnya ya udah disindir, disindir kan lebih ini ya kayak kok sakit banget gitu. Sampai akhirnya udah. Nggak diajak main? Diajak main tuh ini Bang, pernah. Tapi kayak nggak dianggap. Jadi kayak maaf ya, kesannya kayak dipantatin gitu. Kayak siapa sih lo gitu. Jadi tetap secara fisik nih, secara ini berenam. Kayak, kan aku temenan berenam gitu. Berenam tapi kayak udah berlima aja mainnya. Mereka-mereka aja gitu. Kamu nggak dianggap? Enggak. Oke, tapi kan ada teman-teman kamu yang lain. Aku Sekelas, itu kan 6 orang. Mungkin sekelas ada sekitar 30 kali ya. Kan ada 20-an lain. Jadi di masa SMA dulu, apalagi swasta, itu circle masih kental banget, Bang. Jadi misalnya circle aku, terus ada lagi circle lain. Jadi kayak, dan itu kayak apa ya, bisa dibilang eksklusif. Jadi kalau misalnya lu sama circle lu, ya circle lu nggak bisa lagi nih masuk circle lain. Kayak, entah mungkin karena basicnya mereka udah akrab nih dari kelas 10 atau apa, kayak mau join ke circle itu susah. Gitu. SMA berpikirnya seperti Kamu itu. SMA tuh di satu sekolah yang sama? Dari kelas 1 jadi ada di sekolah itu? Iya, jadi dari kelas 10 justru di situ awal kita berteman. Kayak dari kelas 10 nih satu kelas, terus pas kelas 11 ya masih sekelas sama beberapa dari mereka, sampai akhirnya pas kelas 3 aku sendiri. Dan di situ aku aku sendiri apa? Dari orang-orang ini nih yang mantan teman aku lah istilahnya, aku beda kelas sendiri. Jadi mereka tuh misalnya kelas waktu itu IPS 3 itu ada 2 orang, terus yang IPS 2 orang. Nah, aku IPS 1 cuma 1 orang kayak gitu-gitu. Jadi kayak tapi di kelas yang baru pun kamu dibully? Dibully juga. Jadi selalu dibully? Iya, kayak mereka nyebarin ya ini gitu. Oh, nyebarin cerita tentang kamu? Iya, kayak Cindy bau badan, Cindy bau kaki, gue gini dah. Terus masa lu mau sih modelan temenan kayak begitu? Dulu tuh aku emang separah itu sih Bang, kayak udah mungkin saking gak ngurus diri kali ya. Udah mungkin bau, terus kayak pendek kan, bantet lah istilahnya, terus bener-bener jerawatan juga hitam. Maksudnya siapa sih orang kaya gitu? Kamu kan gak bantet dan pendek, gimana ceritanya? Enggak, aku di situ pendek Bang. Belum di dalam kelas kategori itu? Iya pendek. Kayak maksudnya secara fisik nggak menarik karena ya nggak ngerti ya circle-nya orang kaya gimana, cuman ya mungkin good looking juga kali ya harus waktu itu, makanya. Mungkin pakaian kamu sederhana atau apa gitu. Dan emang baju seragam juga udah kucel gitu, dan maksudnya kan emang pada saat itu ya belum bisa mampu lah buat beli, jadi kayak ya gue apa adanya gini gitu. Oke, sehingga gimana? Jadi ya jadi lo selama ini kayak gini nih cara pertemanannya gitu, kayak nggak yang bener-bener literally tulus gitu. Ya jadi sampai akhirnya capek. Terus, capek? Capek kayak, kok apa sih, kok cuma gara-gara bau badan nama ini kok gue nggak ditemenin ya, salah gue apa sih gitu. Sampai waktu itu saking nggak kuatnya aku tuh, karena udah nggak temenan lagi sama mereka, tapi mereka kayak yang tadi ngebongkar aib aku. Aib tuh apa? Ya itu. Yang tadi itu? Iya, Cindy kan bau badan, masa mau sama temen cewek lagi, ya dibilangnya bau badak Bang. Kayak cewek bau badak lu mau temenan sama dia gitu. Sampai akhirnya aku tuh tiap pulang tadi kayak, aku yang harusnya pulang bisa lurus tuh, maksudnya tinggal jalan dikit nyebrang udah, itu kan ngelewatin Teh Poci, which is warung Teh Poci ini tempat mereka nongkrong gitu. Kamu keluar sekolah tuh akan melewati warung Teh Poci itu? Iya, warung Teh Poci, dan itu tempat kita nongkrong, aku tahu banget. Nah, itu karena ada mereka, aku ngintip dulu Bang, kayak ada mereka nggak ya? Aduh, ada mereka lagi. Aku muter, ngelewat belakang, ngelewatin gereja, dan kalau mau ke jalan utama tuh 1 kilo. Which is bener-bener kalau 1 kilo? Hampir. Untuk muter itu? Muter ke jalan agar utama. Nggak melewati? Agar nggak ketemu sama mereka. Oke. Setrauma itu. Itu setiap hari terjadi? Tiap hari.
Terus Dan kamu nggak bisa cerita pada siapapun? aku nggak bisa cerita sama siapa, terus juga ya mungkin orang tua juga kondisinya lagi nggak baik-baik aja, jadi Oke. kayak aku pendam, aku tahan sampai akhirnya Sama guru pun nggak cerita? aku nggak cerita karena aku merasa mereka ini orang kaya bang, kayak mereka punya power gitu, jadi aku ngerasa kayaknya gue percuma deh ngadu juga, dan mereka nih juga punya circle lain yang kuat gitu loh bang, kayak di situ tuh kasarnya di waktu aku SMA aku tuh the most lowest Yeah. class lah istilahnya, kayak gue udah paling bawah banget gitu, gue mau ngadu sama siapa, pasti mereka nih punya geng-gengan cewek juga yang seangkatan IPS lah istilahnya, yang emang kuat juga bang, jadi kalau misalnya ada apa langsung kayak jatuhnya takut aku yang dibully lagi gitu, makanya kayak gue diem aja deh sama Anak-anak hits gitu bang. anak Anak hits, ya geng anak hits. namanya. Istilahnya Oh. kalau di SMA anak Ya, hits. geng anak hits ini ya emang isinya juga orang-orang kaya gitu bang, dan Sekolah itu sendiri emang anak-anak kaya? anak-anak orang kaya. Nah makanya Hits semua. hits semua, jadi kayak takut lah kan ngadu, sampai akhirnya aku pendam, dan pada saat itu juga emang lagi ada masalah juga, ditambah ini jadi korban bullying, terus bener-bener beban tugas pada saat itu, apalagi mendekati kelas 12 tuh bener-bener Iya. lagi banyak-banyaknya ujian, stres bang, jadi dan emang kayak persentasenya tuh paling parah yang menekan mental aku bullying, sampai akhirnya karena nggak kuat, nggak tahu mau ngadu sama siapa, aku pulang, terus ya istilahnya aku nggak kuat, jadi di situ ngelihat ada cairan pembasmi nyamuk sama gelas, dan itu bentuknya cairan gitu. Dan aku nggak kuat, ibu aku lagi tidur gitu kan, lagi tiduran. Aku tuang cairan itu, entah nggak mikir apa-apa lagi. Kayaknya dengan mereka gua nggak ada di dunia, mereka baik-baik aja deh gitu. Sampai akhirnya pas udah nuang tuh bang, udah mau tinggal minum doang, mama bangun kan, terus kayak maaf ya bang, sampai kayak kamu ngapain sih gitu, sambil marah-marah ke aku, gelasnya untung gelas plastik kan, dilempar, kayak kamu ngapain sih gitu. Mah aku udah nggak kuat mah, capek dibully. Sampai aku pernah ngomong sama ibu aku, salah aku apa sih mah gitu, sampai aku nggak ditemenin, sampai nggak punya temen. Emang aku seburuk itu ya mah. Terus ibu aku meluk aku, terus ya dia bilang ingat Tuhan sih, Tuhan masih sayang sama kamu gitu-gitu kan. Sampai akhirnya aku diem, terus kayak ya udah aku lemes aja gitu, nggak tahu mesti ngapain kak. Entah kenapa omongan itu keluar aja dari mulut aku, kayak aku seburuk itu ya mah. Aku sampai kenapa sih orang-orang ini sampai ngebully aku separah itu, kayak sampai satu angkatan kan gak mau nemenin aku, dapet kelompok selalu yang kayak yang sisanya gitu. Aku pernah jahat apa sih sama mereka gitu. Akhirnya dari situ kayak mama nenangin aku gitu, enggak apa-apa, kamu ini kok, kamu baik, kamu anak baik, kamu nggak jahat sama mereka gitu. Mungkin emang kalian istilahnya pemikirannya beda aja, kayak ditenang-tenangin gitu kan. Terus akhirnya ya dari situ bang, mereka kayak entah gimana mereka minta maaf akhirnya. Oh ini kamu selamat gitu ya? Selamat. Dan Terus orang tahu? akhirnya cerita ke papa. Cindy hampir suicide, kayak hampir bunuh diri gitu. Terus akhirnya tadinya mau dibawa kan ke psikolog gitu, cuman akunya nggak mau usah nggak apa-apa. Terus sampai akhirnya ditenangin sampai bener-bener bude aku semua tuh juga datang, kayak Cindy kenapa nggak pada cerita apa, kayak aku tuh tipe orang yang nggak mau ngebebanin pikiran orang gitu bang, jadi kayak jadi biar gue pendam sendiri aja, kali aja bisa selesai. Ternyata enggak, jadi kayak puncak gunung lama-lama mencair juga gitu kan. Terus ya sampai akhirnya
eh, entah gimana mama kayaknya ini cerita gitu. Ke guru. Tadinya di ini sih kayak diancem gitu. Kamu kalau misalnya nggak mau cerita, biar mama yang ngadu ke Kepsek gitu, biar semuanya kebongkar gitu. Sampai akhirnya akunya nggak mau, akhirnya ibu aku yang ngubungin anak-anak ini. Kalian ini nggak datang kan ke warung itu juga, datang lagi terus dicerita, di sini kayak gini-gini, emang kalian apain sih? Jadi kayak sempat istilahnya diselesain baik-baik lah, terus ya udah akhirnya di situ damai kita. Kayak tapi aku masih kayak ada trauma gitu loh, maksudnya kan ditanyain tuh di situ, Cindy salah apa sih sama kalian gitu? Ini anak saya kemarin nangis, bahkan hampir suicide, hampir bunuh diri gitu gara-gara istilahnya kalian sindir-sindir apa. Terus ya namanya anak SMA ya bang, kayak gak ngaku, kayak enggak kok saya nggak ngata-ngatain apa, enggak, cuman akhirnya pokoknya intinya mereka di pertemuan itu mereka bilang, gue kalau ada salah gue minta maaf ya Sin, udah bikin begini. Terus di situ kamunya ikut kayak, dan itu ada salah satu dari mereka tuh mamanya datang kayak, iya maaf ya kalau anak saya gini. Terus aku kayak I have no reaction, kayak diem aja gitu. Terus sampai akhirnya udah kan udah lulus ya, tapi itu sesudah itu besok-besoknya baik-baik aja. Kita diem-dieman, tapi kan mereka nih kayak tadi aku bilang ngebongkar aib aku. Ya udah, dampak itu yang sampai aku harus tahan, aku rasain sampai aku lulus. Gimana? Jadi kan mereka nih sebelum minta maaf juga udah ngebongkar aib aku itu kan, yang jangan mau temenan sama Cindy, bla 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 bla. Nah, itu jauh sebelum yang itu bang, ujian praktek segala macem, which is kita harus berkelompok gitu. Nah, dan ketika even mereka udah minta maaf, gak ngaruh apa-apa. Kayak gue dapet kelompok tetap yang terbuang, gue tetap dijauhin seangkatan IPS itu. Minta maaf lu percuma, gak ngaruh apa-apa ke gue. Cuman mungkin mulai nggak dihina-hina gitu. Udah diem. Cuman kayak aku tahu banget bang, tatapan orang tuh masih yang kayak merendahkan. Makanya kayak bahkan pernah ibu aku tuh datang kan ke sekolah kayak nanya, jadi kan namanya kalau ngambil rapot tuh ada yang biasanya anak-anak yang suka nungguin kan, kayak kelasnya Cindy ini di mana ya, terus kayak mereka jawabnya di situ Bu, kayak gitu. Entah mungkin ceritanya udah kesebar atau gimana, cuman maksud aku kayak kalau mau ngebully gue aja, nggak usah sampai orang tua gue kena gitu. Terus maksudnya lu punya kan sopan santun gitu, jangan orang tua gue juga kena gitu. Sampai akhirnya ya udahlah. Si guru nggak pernah tahu. They never know, karena aku nggak pernah cerita juga. Sampai akhirnya udah berakhir kan, udah lulus. Jadi betul-betul di situ kamu tuh nggak bisa dibilang nggak berteman dengan siapapun ya? Iya, itu masa neraka banget tuh bang buat aku, karena dan dampak bullying yang aku dapet di SMA itu berdampak sampai 2 tahun. Karena semenjak saat itu aku jadi orang yang tertutup banget. Aku nggak mau temenan sama siapapun. Kayak udah jangan temenan sama gue. Gue udah nggak percaya lagi sama orang gitu. Kayak sampai akhirnya adalah teman SMA, teman kuliah, bener-bener kasarnya tuh akhirnya kuliah nih ya? Kuliah, Pas di kuliah tuh kamu juga nggak percaya sama orang? Enggak, sama sekali. Bener-bener introvert banget. Jadi kasarnya itu posisinya aku tuh udah ada di lubang sumur, harus digali, harus ditolong sama orang. Bukan yang, aku bisa nih bangkit, enggak. Se-hopeless itu aku buat punya teman. Jadi ya akhirnya adalah satu teman kuliahku ngedeketin terus kayak meyakinkan aku, Sin, lu masih punya temen yang tulus, Sin, yang nggak ngelihat lu kaya miskin, lu mau lu bau kayak apa, gue nggak peduli. Intinya gue temenan sama lu karena ya lu unik apa, gue nggak ngelihat apapun kekurangan di diri lu gitu, kayak support. Itu betul-betul orang yang baru kamu kenal ya? Baru, makanya
baru kenal aku tuh kayak deket sama dia berbulan-bulan Bang, sampai akhirnya dia kayak aku deketin terus gitu. Kamu pernah tanya kenapa dia melakukan itu? Enggak sih, kayak sebenarnya enggak, cuman kadang kayak heran aja, ngapain sih emang lu betah apa temenan sama gua gitu. Betah-betah aja kenapa enggak gitu. Ya kan aku cerita masa lalu aku kan ke dia. Sin, yang dulu mah dulu, maksudnya lu jangan pernah nge-stuck di masa lalu gitu. Dan sampai sekarang dia masih jadi teman kamu? Masih. Oke. Akhirnya masuk ke Peace, dan akhirnya menemukan orang-orang yang emang tulus gitu. Di antara orang-orang fake kita. Oke, thank you Cindy udah berbagi cerita sama kita semua ya. Dan itu buat anak-anak muda, nggak anak muda saja sih, siapapun lah ya. Kan kenapa juga harus membuli orang ya? Iya, karena dampaknya separah itu ke mental health Bang. Itu masa neraka buat kamu ya. Banget. Oh, sekarang udah kamu welcome to the new world. Yes. Oke. Nah sekarang ternyata temannya Cindy ini yang namanya Egra. Egra ini juga punya cerita nih. Ya, Nah, bener. sampai akhirnya juga mencoba bunuh diri. Bener. Silahkan Egra, share sama kita. Aku memang dari kecil punya badan yang lebih bongsor mungkin ya dari kalangan-kalangan lain nih, dari anak-anak ini aku beda lah. Dari cowok juga, dari kalangan-kalangan cowok juga aku paling gede gitu istilahnya. Jadi emang ya kata-kata gajah lu, apalah segala macam udah dari Biasa. kecil emang udah dapet. Dari kecil ya. Dari kecil udah babon. Sekarang aja kamu tingginya udah 177 kan. 177. Udah gede banget, tinggi gede gitu. Di kantor dia tinggi ya. Iya. Udah kayak gitu. Nah, jadi kamu ingin bercerita bahwa itu sudah kamu alami sejak barangkali udah dari, TK, SD. Iya, udah dari TK, dari awal sosialisasi sama orang-orang tuh udah terima bulian verbal lah. Di kelas kamu selalu paling tinggi sih ya. Paling tinggi, ya upacara paling belakang lah Bang. Pasti, itu udah pasti banget. Cowok pun kalah. Jadi memang dari kecil ya cewek juga nganggepnya apaan sih gitu. Jadi emang udah dikucilin dari kalangan cewek tuh dari SD. Jadi mainnya emang sama cowok, tonjok-tonjokan apa segala macam. Iya kayak gitu emang. Nah, ya momen-momen di mana aku ngerasa sekolah kok jadi kayak neraka ya. Sekolah tuh tempat terburuk ya pas SMP itu. Kenapa? Kenapa SMP sama SD harusnya juga udah kamu rasakan kan? Tapi SD aku masih punya temen. Masih ada teman berantem-beranteman itu. Yang cowok itu? Iya, masih ada teman berantem, ada yang baik juga masih ada, yang masih punya temen gitu. Sampai aku masuk SMP, aku kan dulu SMP-nya SMP Islam. Sampai jadi sorry, kalau tadi Cindy swasta juga ya? Swasta, iya. Okay. Nah, aku swasta Islam. Ada di situ namanya bukan muhrim. Jadi kayak di kotak-kotakan lah, cewek-cewek, cowok-cowok. Nah, di situ ya aku awalnya sama cewek kena lagi nih, dikucilin pasti gitu. Cuma ternyata yang cowok juga ikut ngebully. Aku nggak paham ya apakah itu masuk ke fisik juga, tapi kayak aku dikucilin juga, dikata-katain juga. Dulu tuh bentuk aku gini Bang, aku gendut, terus di sini komedoannya parah, terus pipinya juga tembem, kacamataku tebel. Kacamataku ya segini lah tebelnya. Kayak aku, minus berapa? Minus waktu itu 8 silinder 4 mungkin ya. Tebel. Kayak kalau kata mereka kayak kaca peluru. Ya. Mereka selalu bilang, lu pakai kacamata apa kaca peluru sih? Kayak gitulah dulu kayak gitu kan. Dan kamu ngerasa nggak lucu gitu ya? Nangis. Cuma ditahan. Iya. Kayak verbal, kayak dulu dibilang kontainer lah, apa segala macam. Dibilang kontainer. Babon kan udah biasa. Jadi, babon tuh udah biasa? Udah biasa. Babon, gajah udah biasa kan Bang. Jadi dikatainnya kontainer. Jadi kalau lewat kamu ada yang teriakin gitu? Kontainer gitu. Di kelas? Teriak itu Bang mereka. Dulu kan kayak ada kelas, ada saung. Jadi kayak kita pindah-pindah gitu. Sesuka ininya kan. Dulu ustadz kan namanya. Ustadznya terserah mau di mana. Kontainer gini. Ya namanya orang badan gede, keringetan kayak tadi ya bau badan kan. Bau badan dikatain, ih bau banget lu Sal. Kan dipanggil Salsa dulu. Bau banget lu, udah deket-deket bla 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 gitu.
Sampai secara verbal dibilang secara gitu. verbal. Sampai akhirnya pindah ke gedung baru. Aku juga jadinya orangnya jadi nggak tahu ya apakah sakit-sakitannya beneran sakit atau emang aduh pas mulai hari itu kayak demam apa gemeter apa takut. Setiap mau berangkat Setiap mau sekolah. berangkat. Jadi aku emang jarang masuk jadinya. Seminggu paling masuk 3 hari, 2 hari nggak masuk, kayak gitu. Jadi impact-nya kayak gitu. Sampai akhirnya mungkin mereka kesel sama aku atau kayak gimana. Jadi Kenapa mereka kesel? nggak tahu, kayak mungkin nggak ada bahan bully atau gimana, aku nggak paham gitu. Nggak ada yang dibully. Jadi tiap aku masuk, entah ada aja satu misalkan barang aku hilang, satu barang aku diumpetin. Yang aku paling inget tuh tas aku ditaruh di atas papan tulis, jadi aku nggak bisa ngambil. Setinggi itu, mereka seniat itu manjat meja buat naro. Tas kamu? Tas aku. Sampai kayak apa sih? Sehingga kamu untuk mengambilnya itu? Iya, pas aku ngambil, sebenarnya ngambil nggak masalah bang, tinggal ambil aja. Cuman mereka ngetawain gitu loh bang. Wah, Sekelas? sekelas. Nggak ada yang bela? Nggak. Bahkan temen aku di sana tuh nggak berani buat bela gitu, karena dia takut dibully juga. Oke. Jadi kelas Sebenarnya aku, ada teman dekat ya? Aku punya teman dekat, satu cowok satu cewek ada. Cuman yang cowok juga ikutan dibully gara-gara dia nggak suka main sepak bola, jadi dia dikucilin juga gitu. Kalau yang jadi kamu dikucilin, dia dikucilin, berteman. Sampai ada satu momen sepatu aku sama sepatu temanku yang cowok ini diikat mati ininya talinya. Jadi kayak nggak bisa dibuka gitu. Nggak bisa dibuka. Terus yang kayak di kanan dan kiri disatuin nggak? Jadi iya, jadi sepatu aku, sepatu dia, sepatu aku, sepatu dia diikat. Diikat. Jadi kayak kita pas pulang, lah kemana? Kadang juga Emang kamu buka ada. sepatu? Iya kan, ini buka alas kaki. Soalnya kan masuk kelas buka alas kaki. Oke, karena Islam. Bukan karena Islam, mungkin waktu itu nggak tahu batas suci or something gitu bang. Karena di sekolah lain nggak ada kan? Nggak, kalau di sekolah aku emang sepatu ada raknya, jadi rak sepatu. Jadi kalau sekolah cuman kayak ya udah kos kakian gitu. Oke. Jadi sepatunya di luar. Karena di kelasnya dikarpetin gitu? Nggak dikarpetin nggak sih, juga. Cuma AC gitu. Mungkin gimana nggak ngerti juga waktu itu. Jadi pas kamu mau ambil sepatu, tiba-tiba sepatunya begitu bentuknya. Dan yang paling parahnya itu waktu itu kayak Sal, kayak temen aku tuh mungkin mau minta tolong ke aku atau apa, itu aqua gelas gitu, Sal, tolong pegangin dong gitu. Tapi ini mereka agak-agak kaget juga. Aku mau ambil kan, terus tangan aku tuh mau diikat, ditarik, mau diseret. Diikat pakai tali tambang gitu bang, tali oleh tambang mereka? Sama mereka, mau ditarik terus mau diseret gitu, mau diseret ke deket pintu gitu. Cuma mungkin karena tenaga aku, badan aku gede, mereka nggak berhasil. Jadi aku kayak refleks, talinya putus. Terus satu kelas kaget, cuman yang kayak abis dari situ, mereka nggak nyerah, kayak bener-bener terus-terusan kayak gitu, ngasih-ngasih. Apa lagi? Ya kayak, ya biasa, kayak bangku diumpetin tuh udah biasa. Semuanya kayak apa ya, kadang aku, misalkan ada mata pelajaran di mana aku harus pidato atau apa. Ya mereka yang kayak mandangnya kayak gitu. Pas kamu maju? Pas aku maju kayak gimana. Kalau nggak ada yang teriak kayak, ya yang tadi yang aku bilang. Konten. Itu kacamata apa kaca peluru. Wah, kayak itu udah jadi makanan sehari-hari, udah aku makan terus. Sampai akhirnya. Kamu nggak pernah jawab? Nggak bisa jawab juga karena itu semua orang ada di situ dan nggak ada yang bela juga kan. Paling temen aku cuman yang kayak nggak apa-apa Sal, tapi aku malah nangis jadinya gitu. Iya. Di saat itu makanya. Saya mau tanya, guru tuh nggak berperan di sini. Gurunya ngapain aja lah? Gurunya mungkin unrespect sama aku bang, karena aku jarang masuk. Mereka tuh yang kayak pas mamaku tuh sempat udah usaha kayak. Nih karena nih anak jarang masuk, oke lah di-privatein deh biar nggak ketinggalan pelajaran. Tapi gurunya tuh yang kayak makanya jangan nggak masuk. Tapi dia di sisi lain tahu kalau di kelas itu aku dikucilin, kayak kelompok nggak ada. Mungkin ada bang kelompok, tapi di kelompok itu mereka nggak ada yang mau kerja. Maksudnya? Nggak ada yang mau ngerjain tugasnya. Jadi aku kerja sendiri. Untuk kelompok? Untuk kelompok. Dan mereka karena mereka tahu aku peringkat juga, karena aku nggak ada temen kan fokus belajar bang jadinya. Kamu sebetulnya peringkat tinggi ya?
2 besar, tapi jadinya ini mereka ngandelin dan emang nggak ada, mereka tuh nggak ada niatan buat udah kerjain yuk gini-gini, nggak ada. Nah, orang tuamu tahu bahwa kamu se-stres itu di sekolah? Akhirnya tahu karena mau suicide itu. Nggak, sebelumnya. Sebelumnya. Kan kamu sering nggak masuk nih, seminggu cuma 2 kali, cuma 3 kali masuk, 2 nggak masuk. Itu gimana orang tuamu? Sebenarnya mama curiga, cuma kayak dia mendem lah. Oh, mungkin nih anak emang sakit-sakitan aja, emang males sekolah kali ya. Mama kan mikirnya gitu. Yeah. Ah, ini anak males aja ya. Udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting peringkat juga aman gitu. Mama kan dulu mikirnya gitu. Iya, karena itu. Jadi kalau yang soal mau suicide itu ada satu momen. Jadi aku punya temen deket cewek, tapi dia punya temen juga 2. Mereka bertiga nih punya geng gitu. Ya, aku pulang sekolah biasanya sama temanku ini kan, Bang. Ya udah, aku ikutin dia, emang ikut-ikut terus. Tapi ada satu momen nih 2 orang ini bilang, "Kok lu ngapain sih selalu ikut-ikutin kita? Kenapa sih kok lu selalu ikut-ikutin kita? Kenapa sih lu mau jadi sahabat kita juga?" gitu. Sampai akhirnya ya udah, aku berhari-hari nggak pernah ngikutin temenku yang ini lagi. Terus ya itu stresnya di situ karena ya tiap hari harus ngalamin entah verbal. Makanya aku udah kayak ini kayaknya udah nggak bisa nangis lagi, kayak udah kayak feel no pain gitu. Sekarang Maksudnya kalau untuk cerita tentang itu kayak udah mati rasa banget, kayak verbal iya. Tiap hari ada yang diumpetin, apa segala macem. Sampai akhirnya ya pas di situ, mungkin waktu itu temanku ada feeling atau gimana. Biasanya kan dia emang setiap minggu ke rumahku gitu, main apa segala macem. Tiba-tiba ngeliat aku kondisinya kayak gitu. Kayak gitu tuh gimana? Kayak udah mau nyilet tangan gitu. Cuma dia yang kayak langsung. Oke, kamu di rumah? Di rumah. Itu terus? Kamarku tuh posisinya di area luar. Jadi dulunya ruang tamu dijadiin kamar gitu. Terus ya udah duduk ngumpet di situ, udah mau ngeluarin, di situ ada pisau, ada garpu gitu kan. Aku tinggal pilih mau pakai yang mana. Oke, kalau Cindy kan ceritanya tadi dia di kamar dia ngelihat ada apa namanya obat nyamuk. Terlintaslah pikiran, ya udahlah, gue akhiri hidup gitu ya. Kalau kamu tuh memang mencari, menyediakan atau berencana nggak sih? Aku udah waktu itu posisinya nangis, tapi memang di situ ada pisau. Memang ada di situ ada pisau yang kecil gitu sama garpu gitu. Aku langsung kayak mikir, kayaknya bisa deh gitu. Ya mikirnya gitu waktu itu. Kayak bener-bener yang kayak ya udah gitu. Terus dipanggil kan, aku kayak Salsa gitu kan, dipanggil sama temanku. Aku cuman yang kayak aku pura-pura nggak ada di rumah gitu. Tapi dia tahu aku ada di rumah gitu. Akhirnya dia masuk. Terus pas aku mau begini, kamu kan dulu ngomongnya kamu gila ya gini. Aku langsung nangis di situ. Terus kayak aku bilang ke temenku kayak jangan cerita aku kayak gini ya gitu. Nanti aku bakal ngomong kok. Kamu udah sempet gitu? Nggak sempet, langsung didorong sama dia. Iya, lecet ini doang, garpu. Lecet dikit doang. Terus kayak ya udah jangan cerita, nanti bakalan ngomong kok ke mama kalau aku kena bully gitu. Tapi anggap aja nangisnya tuh bukan karena itu gitu, aku bilang gitu. Sampai ya traumatik juga lah buat dia, jadi dia ngeliat aku kayak gitu, kondisinya jadi traumatik juga buat dia gitu. Ini perempuan yang nolong kamu tuh yang kamu bilang bertiga itu? Bertiga salah satunya. Iya, yang kamu ikut-ikutin itu? Iya, dia emang temenan, tapi ketika aku dibully nggak bisa ngomong, nggak bisa ngebela gitu. Dan itu jadi penyesalan dia sampai sekarang sebenarnya. Kenapa dulu gue nggak bisa bela ya? Kenapa dulu gue takut kehilangan temen, padahal temennya begitu semua gitu. Kayak gitu. Terus? Kayak ya udah akhirnya. Kamu selamat. Ngomong, ya itu mama, aku nggak tahu sih ini mama tahu nggak ya? Oh sampai sekarang? Iya nggak tahu kayaknya mama tuh, kayak mama taunya cuma aku ngomong atau mama kayak nanya kenapa nangis, dibully ya di sekolah atau gimana gitu. Terus kayak ya udah mama ke sekolah ngasih tahu guru, mungkin guru juga kaget. Biasanya mama ke sekolah cuma perihal nilai, tiba-tiba sekolah ngomong apa segala macam, terus teman-teman yang cowok-cowok itu dipanggil.
Terus ya udah kayak abis itu sorry ya kalau gue punya salah bla 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 bla. Cuman seterusnya mereka masih yang kayak elah gitu. Ngapain? Elah udah nggak usah ngebully dia. Ngaduan orangnya. Masih kayak gitu. Sampai lulus. Udah nggak usah. Sampai lulus SMP itu. Iya, dia mah ngaduan udah nggak usah diganggu lagi. Dia mah ngaduan. Tapi sejak saat itu misalnya yang teriak kontainer gitu, itu hilang. Hilang, tapi ya itu. Apa? Kayak dia menghindar, nggak bersikap baik ya, menghindar tapi yang kayak ngaduan. Ya. Ada lagi gitu yang dia omongin gitu, nyeletukin selain itu gitu, ngaduan gitu, dasar ngaduan. Ada aku sempet denger yang kayak mati aja loh. Gitu. Ih kalau aku sekarang mah gituin kan, kalau dulu kan yang kayak ya apa sih gitu. Terus kamu saat itu beda banget lah sama sekarang. Beda ini. banget, setiap reuni tuh dia yang kayak masih ngindar kayak apaan sih lo, ngapain sih kayak gitu. Dia yang kayak gitu. Apa tapi yang menyelamatkan kamu? Ya temenku bilang kayak ya maaf, dia bilang maaf kayak kamu nggak sendiri kok, aku masih di sini loh, masih ada aku, masih ada ini gitu. Yang sayang sama kamu tuh banyak nih, mama kamu, adik kamu masih kecil, masa kamu mau jadiin kamu kan kakak, masa kamu mau jadi contoh buat adik kayak gitu. Tadi bilang gue nggak mau nangis ya, tapi gue jadi nangis. Ya masa mau jadi contoh kayak gitu sih buat adik gitu. Jadi itu yang ngomong siapa? Temenku yang si Ipi itu, kan lu kakak kan gitu, kok mau jadi contoh buat adik kayak gini gitu. Kayak hidup tuh masih panjang, lu masih banyak rintangan di depan gitu. Kayak bisa lah, pasti bisa gitu. Ayo lawan, nanti masuk SMA jangan kayak gini lagi ya gitu. Nggak apa-apa jadi pribadi baru katanya gitu. Ya udah, akhirnya aku kan ganti nama panggilan dulu pas SMA. Dari apa jadi apa? Dari Salsa jadi Egra yang sampai sekarang kalian kenal itu. Nah, kayak gitu. Jadi yang kayak ya udah besok kalau di SMA diginiin lagi lawan ya. Jangan diem gitu. Akhirnya ya udah kayak gitu. Kalau lu lawan, lu nggak bakalan ini kok. Kadang mama juga bilang, nggak ada yang bisa nindas diri lo selain diri lo sendiri gitu. Jangan dibiarin gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa lawan gitu. Ya udah akhirnya pas SMA outputnya jadi yang kayak tadi, Cindy kan jadi introvert, nggak mau temenan sama siapa-siapa. Itu terjadi juga? Aku selama SMA 3 tahun nggak pernah mau temenan sama siapapun. Paling ya sama satu orang udah, terus naik kelas temenan, tapi temenan yang kayak gitu aja bang, bukan yang intens emang mau sahabatan. Tapi temenan yang ya udah, kita kan makhluk sosial, ngomong udah. Jadi mereka pada ke kantin, aku di kelas sendiri dari dulu kayak gitu. SMA. Aku kayak gitu persis. Kayak, tapi pada saat SMA udah hilang yang pembulian itu? Udah, karena aku lawan. Oh, kamu lawan dengan cara apa? Aku pernah sekali hampir mau dibully lagi. Kayak, ya si Ego gede ya badannya bla 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 bla. Aku berdiri, aku bilang ke dia, ngomong sekali lagi. Aku ngomong gitu. Akhirnya mereka nggak ada yang berani bully. Gitu. Rupanya itu jawabannya. Itu. Memang harus dilawan. Gitu. Gitu guys. Jadi kalau dibully harus lawan. Nggak boleh nggak dilawan. Makin diinjek-injek. Benar. Gitu. Nah, tapi sekarang kamu udah nggak pakai kacamata atau apa? Pakai soft lens. Karena bosan juga bang pakai kacamata terus kan. Iya. Karena sama sekali nggak kelihatan dong. Iya, karena ya berat juga di hidung kan, udah agak mengganggu ya, hidung berat kan, gini-gini mulu kan nggak enak. Ya udah pas kelas 12 pakai soft lens aja, dari kelas 3 SMA udah pakai soft lens. Oke. Tapi cerita kamu tuh menunjukkan bahwa betapapun kamu punya masa lalu yang sebulit gitu ya, sedih bully itu, kamu menemukan jalan dengan melawan ya. Ngelawan. Dan memang diperlukan keluarga, akhirnya tahu kan? Tahu, cuman kalau yang suicide tadi kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Ma, maafin ya, Ma. Ya, dan saya sih berbahagia ya. Saya sebagai pimpinan dari PIS punya 2 orang seperti ini yang selalu membuat kantor kami itu ceria, cerah, gembira karena suara mereka setiap hari ini
Kalau lagi bercanda sih memang kemana-mana kan. Iya benar. Dan itu pelajaran juga, kita tidak pernah boleh membuli orang. Dan tidak pernah boleh membiarkan pembulian itu terjadi di lingkungan kita. Kayak tadi kalian bilang kan, ada orang yang sebenarnya bersimpati, tapi kemudian memilih untuk diam, nggak berani, dan takut kehilangan teman-teman yang lain. Padahal teman-teman yang lain itu ya begitu kualitasnya. Ya ini buat yang pernah membuli Cindy sama Egra perlu tahu, mereka ini penyintas, mereka survive, dan mereka akan menjadi anak-anak hebat di masa depan. Amin. Thank you ya. Thank you penonton. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang penting buat kita semua. Saya sendiri sangat terharu mendengarnya. Saya turut menitikkan air mata. Karena memang pembulian tuh luar biasa biadab sebetulnya. Jangan pernah kita biarkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.